al-ilmu nurun la yahdi nurillah lil asik. Al-ilmu nurun la yahdi nurillah lil asik. Ilmu itu adalah nur. Mulai akan kita dulu. Kenapa kaitannya dengan ada rahasia di situ? La yahdi nurillah lil as. Adapun nangaran ilmunya Allah itu tidak Allah berikan kepada orang yang apabila tertuju melakukan maksiat. Nah, hati-hati. Kenapa jangan maka bila menuntut ilmu untuk karena mau politik, karena mau paham. Koleksi dulu. Di mana? Nih. La yahdi nurillah lil asli. Allah tidak akan memberikan nurnya. Kalau nur ini kan bahasa Arab, ini kan bahasa Arab sebutnya lugat. Lugat ini bahasa. Nah, lugat arti bahasa itu kan cahaya. Cahaya itu kan fungsinya banyak macam-macam lah. Nah, karena dulu kita misalkan itu. Nah, jadi supaya kita mendapatkan daripada nur ilahiyah, nurnya Allah. Nah, ilmu nak bujur-bujur dari Allah. Jadi ilmu nak bujur-bujur dari Allah itu dia ulun pakai ulun. Nah, disebut dengan sini sanad. Sanad di sini artinya mutasil. Nah, mutasil arti mutasil ini berai. Ulun belajar lawan guru ulun belajar lawan gurunya, guru-gurunya, lalu sampailah kepada Rasulullah. Rasulullah itu gurunya siapa? Jibril. Jibril itu siapa? Allah Ta'ala. Nah, ya mengenai ilmu cerita mutasil sampai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, paham sudah kita jangan biar tulis pemahamnya. Dan kemudian bahwasanya dengan ilmu ini tidak diberikan oleh Allah kepada orang yang maksiat. Nah, maksiat ini dengan kita manusia lah di batang tubuh kita, menginginkan tubuh. Nah, jadi ini kan dua, ada namanya jasmani dan adanya rohani. Nah, sekarang nih dua ini, nah dua ini. Daripada kadang akan bisa dapat nurnya, ilmunya dari Allah itu dikarenakan dari tubuh kita. Nah, atau daripada batang tubuh kita ini, baik dari jasmani kita atau daripada rohani kita, itu menggawi daripada perbuatan maksiat. Apabila ada menggawi maksiat, tidak akan dapat daripada ilmunya Allah. Nah, makanya kadang-kadang setumat jam ngaji belum 2-3 kali kan ada amal. Nah, itu masih belum lagi kawan mendapatkan daripada nur atau ilmu daripada ilahiyah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi di sini duduknya kan apabila sebelum kita masuk untuk kepada artinya belajar tentang masalah ilmu. Nah, terlebih dahulu kita dari jasmani ini supaya bersih dan suci, di mana dahulu kita wajib untuk membersihkan daripada batang tubuh kita yang disebut dengan jasmani. Yang menyatakan kan. Nah, daripada diri kita ini artinya terdiri dua, daripada jasmani dan rohani. Jasmani kita semalam mengunsurkan 4 dasar semalam. Apa dia 4? Nah, dasarnya sama aja. Dasar 9 unsur tuh bahasanya itu kayak bahasanya macam perkara. Nah, itu kayak itu. Nah, jadi begini unsurnya, kemudian pulang dasarnya tanah, banyu, artinya angin
dan api. Itu kan hafal, itu daripada jasmani kita. Nah, itu daripada ada di batang tubuh kita. Dan ini kena akan kembali kemana? Kepada masing-masing. Nang qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini datang dan terbitnya dari Allah dan kembalinya kepada Allah. Kenapa? Dan maka nalar batang tubuh saja kembali kepada artinya tanah. Nah, memang Allah jadikan itu daripada unsur alam tadi. Nah, kembali kepada Allah itu adalah daripada ruhnya kita. La yus'alu anir ruhi ar-ruhi amri. Janganlah engkau mempertanyakan tentang masalah yang kedua ini ruh, karena ruh itu adalah urusan Allah dan ia akan kembali kepada Allah. Lalu yang ada urusan rohani ini pengembaliannya kita kemana? Allah juga menyuruh kita ada. Nanti disuruh kita kembalikan daripada rohani kita itu kepada apa? Kepada suatu ayat kita yang Allah tunjukkan. Di dalam ayat itulah kita kena mengembalikan daripada bahagia rohani. Kira supaya kita tahu. Kalau kita kasih itu ke Allah juga. Cuma orang ini banyak negara pahamnya lah. Ini dari Allah ke sini bukannya. Nah, itu ada yang dikupas apa itu nur. Orang menganggap nur itu rendah. Tapi dia sudah masuk, kita hanya sadar. Nah, rendah itulah yang akan menjadikan kita dan sampai pengembalian ke hadratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi selesai sudah daripada jasmani tadi dan rohani tadi. Nah, lalu untuk membersihkan daripada jasmani ini dalam ilmu syariat. Nah, pertama kalau bini-bini itu diawali apabila inya lagi hidup ini kan kalau dia lagi halus itu masih belum balik. Dosa apapun laki-laki kan bini-bini sama yang dilakukan itu kan baik dan kada baik itu masih belum masuk catatan. Masih belum catatan kan masuk mencuntan kayaknya, gawinnya merampok kayaknya. Jadi bahasa itu kan batas obat kayaknya. Artinya apabila belum batas yang ditentukan oleh Allah itu dengan sebutan apa di sini balik. Nah ini orang berumur balik kan. Nah, mulai dicatat amal baik dan amal jahat. Nah, dari balik ini di sini kena, dimana kalau bini-bini itu diawali dengan datangnya ketentuan Allah yaitu haid. Laki-laki itu datangnya kena tandanya banyak. Tapi yang terakhir kalau laki-laki itu yang pertama itu kadang-kadang laki-laki lah ini bukan ulun cerobok karena ini pikir kayak itu artinya dari artinya suara. Kemudian laki-laki itu bersusu, nantinya ganal, kemudian suara berubah, kemudian di sini hukum nangilah timbul takok kayak gitu jembatan halus ini itu kan. Nah jadi kemudian apa ya dengan sebab mimpi itu artinya itu awal baliknya laki-laki. Kalau bini-bini itu dengan baliknya tadi haid. Nah jadi bini-bini baliknya dari haid. Nah perempuan. Nah ini laki-laki. Nah pada dua ini kan. Nah ini dengan sebut haid, ini dengan sebut mimpi. Bahasa Arabnya kita apa? Ihtilam. Nah ihtilam itu artinya bermimpi lalu basah tilam ya. Nah lain itu mimpi, jadi kami itu lain kisahnya. Itu ihtilam itu dengan sebab mimpi. Nah pada saat itu ini tanggung jawab kita orang tua. Kita tanggung jawab orang tua apabila bini-bini ataupun laki-laki, orang tua bini-bini atau laki-laki sama tanggung jawabnya apa? Wajib apabila anak laki-laki atau bini-bini. Dan pertama apabila inya awal balik itu wajib itu sudah kita ketahui di mana kena inya mulai pertama apabila di situ sampai sembahyang wajib sudah. Ada perlu lagi bahasanya kita ibarat bahasanya memerintahkan kalau sudah wajib itu ya kita melaksanakan sholat. Cuma caranya pertama tadi kita kewajiban untuk melajarinya dulu arti tentang sembahyang. Dan dalam wajib di sini artinya membersihkan daripada jasmaninya daripada batang tubuhnya dengan apa? Lalu dengan dua daripada artinya kita lakukan. Kalau yang pertama untuk bini-bini tadi dengan sebab haid, kalau laki-laki ini senang bermimpi.
Nah, di mana apabila untuk membersihkan daripada batang tubuhnya jasmaninya tadi, kita orang tua wajib melajarinya tentang masalah dahulu dalam ilmu syariat atau mandinya. Ya biar dia salah. Tercek tak kontrol anak kita dalam ilmu ini. Kalau kita masalah ilmu ketuhanan tidak ada kisah. Artinya semuaan, artinya dia dengan ilmu artinya ketuhanan itu tahu dalilnya awaludin ma'rifatullah. Nah itu kena, itu masalahnya ini dulu. Nah pada saat artinya nangarannya kita orang tua wajib daripada artinya untuk membersihkan. Kenapa? Karena apabila jasmaninya itu kada bersih, di mana kena artinya apabila sembahyangnya kena kada sah. Apapun yang dilakukannya daripada artinya ibadah, dan apabila tidak sah daripada pensucian daripada jasmaninya, itu sampai ke mati kena akan ditunjukkan oleh Allah. Di mana Allah menunjukkan apabila mati kena apabila dilatih. Tulai untuk tukang rambutnya, lutut kamu sakit pinggang. Ada sih baik-baik kan si api-api dia kotoran keluar. Bah biar dia kada tahu aja, kada tahu apanya. Coba dipandiri jangan. Dia kiau alat itu tidak ampian. Dia kiau jangan anda. Amunnya kada suci ini Allah nampakkan. Kiau anaknya ocel galo. Sesudah dia bahaya keluar terus kada ampi. Hati dia. Uang tidak orang terkontrol ke sini. Kebanyakan lalu waktu jadi panderan aku jangan mati si Agus kalau tak berusaha ya. Habis pahala nampian lakukan mengamati jadi tekan sanggup menghilangkan pada kita itu kan dosa orang sekampungan lah kita artinya melepaskannya habis. Nah kita pernah aku mendapati orang yang kuradu saat meninggal itu enggak nih mana tanggangnya daripada artinya najis itu keluar. Nah jadi boleh kita itu kalau menyambat orang kan. Nah jadi biar hati-hati di sini kenapa? Karena kita ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala baik pun laki-laki ataupun bini. Nah jadi kita nggak makin menyikapinya. Dari situ sekarang tuh mungkin kita ada mau kita wahid itu lain kan. Husnuzon lawan orang kadang-kadang tahu ilmunya. Makan mengharap namanya tuh. Padahal orangnya bagus saja kau ya. Berjual genet, kada berjual sampo, kada berjual nomor, kada bagawin hukumatnya sendiri. Ya kayak itu kada bisa nakal udah. Apa aja makanan kayak itu. Nah, lo kita tuh awam nang madahkan ini, tuam jaga termakan terbatas halal kada halal tuh kayak itu nah dia sudah. Itu bisa duapan kayak itu nanti kan kada dibersihkannya daripada batang tubuhnya lama makan benar haram jadi. Nah, jadi pada intinya gini kita ambil kesimpulan dulu lah apabila pihak terdapat di rumah kasihannya. Nah, jadi apabila bini-bini ataupun laki-laki tadi dengan sebab kita sepakati itu balik. Nah, di mana yang pertama untuk membersihkan daripada jasmaninya itu wajib dahulu kita artinya mengajarkan kepada anak itu tentang masalah cara membersihkan daripada jasmani itu dengan sebutan kita membersihkan daripada hadas besar. Nah, jadi hadas besar ini kita sampaikan kepada anak. Nah, ikam tahulah, ikam itu nakai apabila datang haid atau dengan sebab bermimpi itu awal ikam balik. Mulai itulah ikam diwajibkan sembahyang. Apabila ikam pada sembahyang nakai, pada puasa nakai itu dicatat oleh malaikat wakil dan atid. Nah itu ikam nakai berapa umur ikam? 60 tahun umur yang ikam lewati, yang ikam lalui dalam 60 tahun itulah apabila ikam kada puasa, kada sembahyang, disitulah ikam dicatat oleh malaikat umur dalam keadaan berdosa. Alhamdulillah kita lah. Nah, jadi artinya nak apa? Dia telah lalu tertinggal sembahyang dikabok kena cara mengkabok